Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu dari PT Bank Syariah Bukopin. Saya akan membacakan dari yang pertama, yaitu profil perusahaan. PT Bank Syariah Bukopin yang dulu bernama PT Bank Syarikatan Indonesia atau BPI yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 102 tertanggal 29 Juli 1990 dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang dibuat di hadapan Dr. Widjoyo Wiliami, SH, Notaris di Samarinda. Dan dalam perkembangannya, PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) yang merupakan bank umum yang kemudian diakuisisi sebagai bank syariah yang kini menjadi PT Bank Syariah Bukopin atau BSB. Setelah itu, PT Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia pada 27 Oktober 2008. Berikutnya, pada tanggal 11 Desember 2008, PT Bank Syariah Bukopin diresmikan oleh M. Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Komitmen penuh dari PT Bank Syariah Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik. Pada pertengahan tahun 2009, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2009 melalui syarat persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan hak dan kewajiban unit usaha syariahnya ke dalam Badan PT Bank Syariah Bukopin. PT Bank Syariah Bukopin memposisikan sebagai bank yang berkonsentrasi pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan segmentasi usaha pendidikan, kesehatan, konstruksi, dan perdagangan. Selain itu, PT Bank Syariah Bukopin juga melakukan penghimpunan dari masyarakat individu, dan perusahaan-perusahaan yang ada di tanah air. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik. Misi: yang pertama, memberikan pelayanan terbaik pada nasabah. Yang kedua, membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah. Yang ketiga, memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder. Yang keempat, integritas senantiasa memiliki keselarasan niat, pikiran, perkataan, dan perbuatan baik dan benar yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, masyarakat, dan prinsip-prinsip good corporate government. Yang kelima, kerjasama secara terus-menerus mengupayakan untuk bekerja secara efektif, kooperatif, dan selalu membangun serta menjaga hubungan kerja yang baik. Sebagian besar masyarakat Indonesia pada khususnya masih enggan untuk menabung di bank. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya setoran awal yang harus dikeluarkan dan potongan administrasi bulanan yang mereka rasa cukup memberatkan. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah orang Muslim tentunya juga mendapatkan produk yang sesuai dengan keyakinan mereka, yakni produk perbankan bebas bunga yang diharapkan dikeluarkan oleh bank-bank syariah mempunyai strategi pemasaran dalam memperkenalkan produk yang dimiliki untuk memperkenalkan ke masyarakat luas, baik untuk mempertahankan nasabah lama atau menarik nasabah baru yang ingin menjadi nasabah, terutama untuk produk pendanaan dan terutama produk tabungan. Strategi pemasaran produk tabungan di Bank Syariah Bukopin menggunakan pendekatan 4P, yaitu ada strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, dan strategi promosi. Dengan strategi pendekatan 4P ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta mutu dari produk tabungan di Bank Syariah Bukopin dan berlaku di setiap cabang Bank Bukopin di Indonesia. Antara lain ialah tabungan IB Siaga, tabungan IB Siaga Bisnis, tabungan IB Multiguna, tabungan QIB, tabungan simpel, dan tabungan IB Pendidikan. Produk Bank Syariah Bukopin.
Yang pertama, pembiayaan Bank Syariah Bukopin dibagi menjadi beberapa. Pertama itu pembiayaan haji. Tabungan IB Haji adalah pembiayaan yang merupakan tabungan untuk dikelola menunaikan ibadah haji. Dikelola berdasarkan prinsip wadiah dengan beragam fasilitas dan manfaat untuk persiapan pergi haji di tanah suci. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah BSB. Pembiayaan mudharabah BSB ini adalah pembiayaan di mana modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah BSB. Pembiayaan mudharabah BSB adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Bank Syariah Bukopin atau bisa disebut BSB mengenalkan suatu produk tabungan unggulan yang diharapkan bisa memberikan alternatif kepada para nasabah atau masyarakat untuk menabung. Produk tersebut oleh BSB diberi nama tabungan IB Siaga. Tabungan IB Siaga merupakan simpanan rupiah yang penyetoran dari dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu baik di BSB maupun di outlet jaringan yang sudah bekerja sama dengan BSB, dan akad yang digunakan adalah wadiyah yadamanah, artinya mustawadah atau bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh muwadi atau disebut nasabah. Jenis tabungan ini digunakan untuk perorangan dan diberikan kartu ATM yang tergabung dengan jaringan ATM Bukopin. Keunggulan tabungan IB Siaga yang pertama adalah setoran awal ringan minimum 50.000. Yang kedua, bebas biaya administrasi bulanan. Yang ketiga, bebas biaya ATM bulanan. Yang keempat, bebas biaya tarik tunai di ATM jaringan kerjasama Bank Bukopin. Yang kelima terakhir adalah perlindungan asuransi jiwa untuk tabungan dengan saldo rata-rata per bulan di atas 1 juta. Oke, lanjut. Selanjutnya ada keunggulan tabungan IB Siaga. Yang pertama, setoran awal ringan minimum 50.000. Yang kedua, bebas biaya administrasi bulanan. Yang ketiga, bebas biaya ATM bulanan. Yang keempat, bebas biaya tarik tunai di ATM jaringan kerjasama Bank Bukopin. Yang kelima, perlindungan asuransi jiwa untuk tabungan dengan saldo rata-rata per bulan di atas 1 juta. Bank memerlukan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Sumber dana yang dimiliki oleh bank dibagi ada 3, yaitu yang pertama sumber dana pihak pertama, sumber dana pihak kedua, sumber dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan merupakan sumber dana terpenting dan terbesar bagi suatu bank. Giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua, ada pendanaan Bank Syariah Bukopin. Yang pertama ada tabungan rencana. Tabungan IB rencana merupakan jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis. Yang kedua ada tabungan IB Siaga. Tabungan IB Siaga merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetor dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang ketiga ada tabunganku. Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan. Sistem perbankan syariah. Tabungan sebagai produk penghimpunan yang penarikannya bisa kapanpun menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilio, giro. Yang kedua ada giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dengan cek, biliet, giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro. Perbankan syariah memakai sistem profit sharing di mana akadnya ada 2, yaitu wadiyah dan mudharabah.
Wadiah simpanan yang berupa titipan, ada yang bersifat sebagai amanah atau tidak boleh dikelola, dan yad damanah boleh dikelola untuk dilakukan pembiayaan. Sedangkan mudharabah adalah akad kerjasama, di mana pihak satu menyediakan modal dan pihak satunya mengelola modal. Dalam mudharabah terbagi menjadi dua, ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Adapun tabungan, giro dan deposito yang berdasarkan akad wadiah dan akad mudharonah. Yang pertama, tabungan akad wadiah dan akad mudharabah. Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan wadiah. Sedangkan giro mudharabah, jika nasabah juga bermotifkan mencari keuntungan atau investasi, maka giro mudharabah yang selayaknya dipilih. Karena dengan memilih giro mudharabah, nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang telah disepakati di awal. Namun demikian, secara yuridis, pihak nasabah selaku sahibul ma'al memiliki rasio dana yang disimpannya berkurang jika mudharib mengalami kerugian. 3. Deposit akad wadiah dan akad mudharabah. Dengan menggunakan akad mudharabah, nasabah akan menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpan jika usaha yang didanai mengalami kerugian. Sedangkan akad wadiah, dengan menggunakan akad mudharabah, nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian. Sistem KPR syariah. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Sederhananya, jika menggunakan akad ini, pihak bank akan membeli lebih dulu barang, atau dalam konteks ini adalah rumah, yang diinginkan nasabah untuk kemudian dijual kembali ke nasabah yang bersangkutan. Tentunya pihak bank akan menambahkan persentase keuntungan yang dapat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan metode ini, nasabah tidak hanya tahu beban cicilan tiap bulan yang harus dibayarkan, setiap juga di harga asli dan keuntungan yang diambil oleh pihak bank berdasarkan nilai jualnya. Setelah itu, nasabah hanya tinggal mencicil tiap bulannya. Sebagai contoh, jika seorang ingin membeli rumah seharga 500 juta dengan DP uang muka 20% serta margin keuntungan 5% dari nilai rumah selama kurun waktu 15 tahun, maka asumsi pembayarannya adalah pembayaran DP kepada pengembang atau pemilik rumah, atau jika beli rumah second, DP sama dengan 500 juta dikali 20%. DP sama dengan 100 juta. Cicilan tiap bulan selama 15 tahun. Cicilan sama dengan 400 juta dikali 5% dikali 15 ditambah 400 juta dibagi 180. Cicilan sama dengan 300 juta ditambah 400 juta dibagi 180. Cicilan sama dengan 3,8 juta atau bulan. Yang kedua ada musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah membeli suatu barang
dalam hal ini adalah rumah, dengan sistem kongsi atau kerjasama. Setelah pembelian tersebut sukses, salah satu pihak kemudian membeli barang tersebut secara penuh dengan bertahap. Sederhananya, nasabah akan bekerja sama dengan pihak bank untuk membeli sebuah barang properti yang diinginkan, rumah misalnya, dengan persentase yang telah disepakati. Agar mendapat untung, rumah tersebut kemudian disewakan dengan si nasabah yang berperan sebagai penyewanya. Keuntungan sewa kemudian dibagi dua berdasarkan persentase dengan tambahan biaya lebih sebagai pengalihan persentase kepemilikan bank, hingga akhirnya rumah menjadi hak milik nasabah seutuhnya. Berikut contoh perhitungannya. Nasabah ingin membeli rumah seharga 300 juta dengan memilih akad musyarakah mustakinah. Berdasarkan kesepakatan, nasabah membeli kepemilikan 20%, rupiah 60 juta, sementara sisanya ditanggung oleh pihak bank 80%, yaitu 240 juta. Berdasarkan kesepakatan pula, keuntungan yang diterima oleh bank dari harga sewa rumah tiap bulannya adalah 1,6 juta dalam kurun 10 tahun. Dari situ, nasabah wajib membayarkan 1,6 juta tiap bulannya ditambah dengan biaya pengalihan hak rumah dari bank sebesar 80%. Seperti biasa, biaya pengalihan ini didasarkan pada kesepakatan bersama. Semakin besar biayanya, maka tenor pelunasannya pun semakin cepat. Saya akan membacakan laporan keuangan Bukopin Syariah tahun 2018. PT Bank Bukopin Tbk berhasil mencetak laba bersih sebesar 190 miliar pada tahun 2018 lalu. Pencapaian laba tersebut tumbuh 40% bila dibandingkan dengan periode tahun 2017. Memang tahun lalu bank bersandi bursa BBKB itu lebih memilih pada penguatan laba, perbaikan kualitas aset, dan efisiensi. Akibatnya tahun 2018 kredit Bukopin turun 8,59% menjadi sebesar 66,44 triliun. Selain itu, total aset Bukopin juga menyusut 10,14% menjadi 95,64 triliun. Sementara itu, hasil dari perbaikan kualitas aset, rasio kredit bermasalah alias non-performing loan atau NPL ikut mengalami perbaikan di tahun lalu. NPL net turun cukup tinggi dari 6,37% menjadi 4,75%. Di sisi lain, NPL gross juga menurun, walau masih relatif tinggi ke angka 6,67% dari setahun sebelumnya 8,54%. Habis itu saya juga akan membacakan laporan keuangan Bukopin Syariah tahun 2019. Bukopin Syariah mampu mencatatkan pertumbuhan DPK yang positif dengan kenaikan mencapai 11,96%. Total DPK tumbuh dari 4,54 triliun pada 2018 menjadi 5,09 triliun pada tahun 2019. Pembiayaan tahun 2019 meningkat besar 12,06%. Dari 4,24 triliun pada tahun 2018 menjadi 4,76 triliun pada tahun 2019. Total aset Bukopin Syariah tumbuh 6,50% dari 6,33 triliun pada tahun 2018 menjadi 6,74 triliun pada tahun 2019. Peningkatan aset disebabkan karena adanya peningkatan jumlah aset produktif terutama pembiayaan yang disalurkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, perbankan syariah memakai sistem profit sharing di mana akadnya ada dua, wadiyah dan mudharabah. Produk Bank Bukopin Syariah meliputi pembiayaan haji, pembiayaan mudharabah BSB, pembiayaan mudharabah BSB, sistem KPR Syariah, pembayaran DP kepada pengembang atau pemilik rumah atau jika beli rumah sekon. DP sama dengan 500 juta dikali 20%. DP sama dengan 100 juta.
Cicilan tiap bulannya selama 15 tahun. Cicilan sama dengan 400 juta dikali 5% dikali 15 ditambah 400 juta dibagi 180. Cicilan sama dengan 300 juta ditambah 400 juta dibagi 180. Cicilan sama dengan 3,8 juta per bulan.